Put, sorry deh, kayaknya gue gak bisa anterin lo sampai ke atas. Gue gak mau ketemu Boski. Kenapa emang ya? Jadi Boski bolak-balik ngancam gue terus kalau misalkan gue ikut campur urusannya dia, gue dipecat. Kenapa kayak gitu? Gue juga gak tahu, Put. Ya intinya kayak gitulah. Jadi menurut gue lo mendingan ke atas aja, biar gue tunggu di sini. Gimana? Ya udah deh, gue paham kok. Gue juga nggak mau lah lo kena masalah gara-gara gue. Jadi semoga aja gue bisa temuin Rizky, ngomong baik-baik sama dia dan dia bisa dengerin gue. Karena gue sedih banget sekarang Rizky kayak gini. Gue pengennya Rizky kayak dulu, Rizky yang baik, bukan yang kayak sekarang. Sama Put, gue juga harapnya kayak gitu. Ya udah, gimana biar lo langsung naik ke atas aja. Semangatnya, semoga berhasil, Put. Ya, semoga yang gue lakuin ini bisa bantuin Mel sama Tristan. Amin. Mel harus tahu nih kalau Putri bela-belain datang ke sini buat ketemu Rizky demi dia. Semoga aja kalau Mel tahu gimana usaha Putri, dia jadi nggak benci lagi sama Putri. Putri lagi nemuin Rizky dan coba ngomong sama dia. Dia mau bantuin lo sama Tristan. Semoga aja Rizky mau dengerin omongan Putri ya. Putri cari muka banget sih. Siapa juga yang mau ditolongin sama dia? Gara-gara dia ya semuanya jadi kacau kayak gini. Bu, tolong ya ibu kasih tahu Putri kalau misalnya aku nggak butuh bantuan dia. Jadi nggak usah cari muka deh, Bu. Mel, cukup. Enough. Go on, Dad. Gak apa-apa kalau udah biasa. Udah biasa lama-lama aku dijadiin nomor 2. Hey, Mel. Aku harus cepatnya mencari tahu dari mana Rizky bisa dapetin dana sebanyak itu. Kasihan Pak Bos, makin kesini urusannya bukannya makin selesai, tapi malah bikin kusut. Iya, siang. Siang. Bu Putri? Permisi Bu Putri. Bu Putri mau ketemu sama siapa? Soalnya Pak Raymond sekarang lagi nggak di ruangan. Lagi pula ruangannya Pak Raymond juga udah pindah, Bu. Iya nggak apa-apa Mbak, saya mau ketemunya sama Rizky kok. Dia ada kan di ruangannya? Permisi Ibu. Ibu sebelumnya udah bikin janji belum sama Pak Rizky? Belum sih, biasanya ketemu dia juga nggak perlu bikin janji dulu, kenapa sekarang harus bikin janji? Maaf Bu, sekarang peraturannya udah beda. Soalnya saya nggak bisa kasih Ibu masuk kalau Ibu belum bikin janji sama Pak Rizky. Permisi Pak Rizky. Kenapa? Kamu pasti mau ngasih tahu saya kalau sekarang Putri ada di depan. Iya Pak, benar. Saya nggak mau ketemu sama Putri. Tapi saya udah bilang sama Bu Putri Pak, kalau mau ketemu sama Bapak harusnya buat janji dulu. Tapi Bu Putrinya tetap maksa. Lo nggak bisa pengaruhin gue, Put. Gue nggak bakal biarin siapapun menghalangi tujuan gue sama Mel. Pokoknya gimana pun caranya, saya nggak mau ketemu sama Putri, ya? Baik Pak. Bu Putri. Kenapa lo nggak mau temuin gue? Apa sih yang bikin lo ngindarin gue, Ki? Tolong keluar, Bu Putri. Mbak, saya nggak akan keluar sebelum urusan saya sama Rizky di sini selesai sekarang. Sandra tinggalin saya dengan Putri. Baik, Pak. Apa yang mau lo ngomongin dari gue, Put? Kayaknya penting banget sampai lo mau datang ke sini. Gue cuman pengen minta lo buat nggak maksain Mel untuk turutin semua kemauan lo, Ki. Sorry. Gak bisa, Put. Ada hal lain? Sebenarnya gue juga pengen tahu, Ki. Gimana caranya lo bisa dapetin saham perusahaan Bapak sebanyak itu?
siapa yang bantuin lo dapetin dana sebanyak itu? Kalau gue kasih tahu ke lo pasti bakalan kaget tuh. Kenapa Rizky ngomong dalam hatinya kayak gitu ya? Siapa orang yang dimaksud Rizky? Nih, Pipi sedih deh, Mi. Keluarga kita terpecah belah begini. Coba Pipi bilang sama Mel ya, Mi ya, supaya baikan sama Putri. Lebih baik jangan sekarang ya, Pi ya. Iya, sekarang mendingan Pipi itu fokus sama masalah Mel juga berusaha. Karena Mimi nggak mau gitu Mel jadi salah ngerti. Nanti yang ada dia pikir Pipi pilih kasih lagi ke Putri. Tapi kan Putri anak kita juga, Mi. Anak Pipi juga, keluarga kita. Lebih bagus kalau Putri tinggal di sini sama kita semua, kumpul semuanya. Iya, Pi. Ya tapi Putri udah bisa ngerti kondisi kita. Dan dia nggak keberatan kok untuk tinggal di apartemen Lisa dulu sampai paling nggak Mel bisa tenang, Pi. Tapi kan pasti Mimi kan sedih, nggak ada Putri di sini. Biasa kita kumpul bersama, sekarang pisah-pisah begini. Mimi nggak kangen sama Putri. Iya, Mimi kangen sama Putri. Yang ada Mimi tuh pengennya tiap hari bisa peluk Putri. Tapi nggak apa-apa kok, Pi. Putri kan bisa tinggal di apartemen Lisa dan dia pasti aman di situ. Karena kan ada pangeran, ada Vito yang jagain. Iya, Mimi bisa sih kalau Mimi mau ikut pergi sama Putri. Tapi Mimi nggak lakuin itu. Karena Mimi takut kehilangan Pipi. Makanya Mimi lebih milih untuk ada di sampingnya Pipi. Makasih ya, Mi. Udah bertahan demi Pipi. Pipi janji, Pipi akan urus masalah ini sampai beres. Pipi akan handle semuanya. Makasih ya. Ada apa ini? Kok tiba-tiba pangeran minta gue buat ke kantor sih? Suami, kok diam aja sih? Ayo. Apa gue pura-pura sakit aja ya di depan Citra? Biar Citra tuh panik, terus ngasih tahu ke pangeran sama Gio kalau gue tuh lagi sakit. Soalnya kalau gue yang bilang sakit, pasti mereka bakal ngirain kalau itu cuma alasan. Tapi kalau Citra yang bilang kan mereka pasti percaya. Ayo. Aduh sayang. Suami. Suami, kamu baik-baik aja? Suami. Suami. Aduh sayang. Suami. Aduh. Kok kamu sempoyongan gini sih? Kenapa kamu gak enak badan? Mendadak tadi aku pas turun dari mobil, mataku kunang-kunang, terus kepala aku juga sakit banget sayang. Aduh, perut aku juga tambah lagi sakit. Kayaknya salah makan tadi pagi deh. Ya ampun suami. Ya udah kalau gitu, kita pulang aja ya kalau gitu. Oke? Gak usah sayang. Aku nggak enak sama mereka, kan kita udah punya janji. Apalagi dia bilang katanya ada urusan mendadak. Nggak apa-apa ya. Enggak. Ini kamu udah pucat loh. Enggak, suami. Ya ampun suami, jangan sempoyongan di sini dong. Aku nggak kuat gendong kamu. Mataku gelap sayang. Ya ampun. Yaudah.
kita pulang aja sekarang ya. Pokoknya nanti aku bilang sama pangeran kalau kamu lagi sakit, jadi kamu nggak bisa meeting, oke? Oh, Ayo. beneran nggak apa-apa, Seng? Iyalah nggak apa-apa, kan kepentingan kesehatan kamu itu lebih penting. Aduh, Bagus kalau gitu, Seng. aduh, kamu bisa nggak sih? Bisa aman. Aduh, jangan sempoyongan di sini dong, aku nggak kuat. Bisa. Ini masih bisa nyetir kan? Hati-hati. Aduh, jangan, Seng, makasih. Aduh.